Haleluya. Saya akan mengkhotbahkan sesuatu yang mungkin kontroversial bagi Anda yang tidak terbiasa dengan khotbah saya, tentang doa yang diabaikan oleh Tuhan. Rupanya ada di Alkitab loh. Di Alkitab ada doa yang diabaikan oleh Tuhan. Berapa banyak percaya bahwa Tuhan menjawab setiap doa kita? Amin. Tapi tidak semua doa dihiraukan oleh Tuhan. Tuhan mendengar, tetapi Dia tidak menghiraukan. Mungkin nggak? Bagi Anda yang ragu, nanti tunggu ayatnya. Ya kan? Yang sudah bilang dengan pasti mungkin, nah itu karena sudah lihat judulnya. Dan Anda percaya sama saya bahwa mungkin ada doa yang diabaikan oleh Tuhan. Haleluya. Seberapa sering dalam kehidupan kita mendengar, tetapi kita tidak memperhatikan. Waktu tadi diberikan pengumuman, semua yang ada di ruangan ini saya percaya mendengar pengumuman. Tapi kalau ditanya, bisa nggak mengulang pengumumannya tadi apa? Belum tentu semua bisa mengulang pengumuman yang disampaikan. Itu artinya sekalipun Anda dengar, tetapi Anda tidak memperhatikan. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan mendengar semua doa kita, semua permohonan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan, Dia dengar. Tapi tidak semua disimaknya, tidak semua diperhatikan oleh Tuhan perkataan doa kita. Kenapa? Nanti saya kasih tahu alasannya. Dan jangan terlalu cepat untuk memutuskan, jangan terlalu cepat untuk menilai, oh, kenapa doa kita diabaikan oleh Tuhan? Orang yang agamawi akan berkata, karena kamu punya dosa, karena kamu punya pelanggaran, kamu punya kesalahan yang mungkin engkau tidak sadari, yang belum engkau akui di hadapan Tuhan, yang engkau belum minta ampun sama Tuhan. Dan itu pun pernyataan ada ayatnya. Seringkali kita mengutip ayat yang tertulis di dalam Yesaya 59 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di sana dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tapi Anda lupa, itu ayat tertulis di Perjanjian Lama. Kalau Anda melihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-35, di sana dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Sudah berbeda. Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau baca ayat di Perjanjian Lama, sekali lagi Anda harus cari padanannya
di perjanjian baru. Kalaupun Anda mau membahas perjanjian lama, harus ada salib Kristus di dalam pembahasan Anda. Jadi yang membuat doa Anda diabaikan oleh Tuhan, ternyata bukan dosa. Karena di sini dikatakan tidak ada satupun di dalam dunia ini maupun di luar dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Haleluya! Anda harusnya bertepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan di sana. Haleluya! Sekalipun Tuhan mendengar semua doa, sekali lagi saya mau katakan, namun Tuhan tidak selalu menghiraukan semuanya. Dia hadir, Dia dengar, tapi Dia tidak menggubris apa yang disampaikan. Ada hal-hal tertentu yang Tuhan tidak terlalu perhatikan. Ada lagu yang akhir-akhir ini menjadi sangat ngetop. Lagunya saya nggak pernah nyanyi sih. Lagunya yang berkata di refrennya itu, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan, dan seterusnya. Lagunya kalau orang Surabaya ngomong ciami, lagunya ciami. Sayangnya di bagian awal lagu ini kata-katanya apa? Tak selalu Tuhan menjawab doa. Itu nggak benar secara teologis. Semua doa Dia jawab. Memang benar tidak semua doa Tuhan kabulkan, karena ada jawaban Tuhan yang berkata tidak untuk doa kita. Benar nggak? Tapi Tuhan menjawab doa kita. Jadi lagu itu harusnya dikoreksi. Refrennya sih sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau mau nyanyi lagu itu, nyanyi refrennya saja. Baitnya nggak usah dinyanyikan, karena salah secara teologis. Tuhan selalu menjawab doa, tetapi sekali lagi ada doa-doa tertentu yang Tuhan tidak simak, yang bahkan kita belum selesai ngomong pun Tuhan sudah potong. Coba kembali ke PowerPoint, kita masuk ke materi khotbahnya sekarang. Contohnya di mana Pak Pendeta? Klik. Ya, ini tadi yang saya ngomong, breaking news bagi beberapa dari Anda yang mungkin tadi masih ragu. Klik lagi. Contohnya ada di Lukas 15. Anak bungsu yang hilang. Ini contoh doa yang diabaikan oleh Tuhan. Kita tahu kisahnya, tidak perlu diulang. Semua tahu kan kisah anak bungsu yang hilang? Tahu kan? Minta warisan, kabur, minggat dari rumah, tidak siap mengelola berkat Tuhan, akhirnya foya-foya, pesta pora. Habis semuanya, muncullah kelaparan. Seringkali memang krisis dalam hidup kita muncul ketika kita tidak siap. Tetapi akhirnya puji Tuhan, anak yang hilang ini dia menyadari keadaannya. Dikatakan di ayat yang ke-17, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan, makan ampasnya babi aja nggak bisa. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini adalah persiapan anak bungsu yang hilang. Ketika dia nanti nyampe ke rumah, dia mau ngomong apa sama bapaknya. Kita lihat respon daripada bapaknya. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Sama kan? Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Terpotong doanya.
Dia nggak sempat menyelesaikan pidato doa yang dia persiapkan. Inilah doa yang diabaikan oleh Tuhan. Tuhan langsung intervensi, interupsi. Tuhan langsung ngomong. Ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Bahkan doanya anak ini sama sekali tidak dihiraukan oleh Tuhan. Bapak ini kan Tuhan. Bapaknya langsung ngomong ke hamba-hambanya. Seolah-olah gue gak peduli lu mau ngomong apa. Yang penting lu pulang. Haleluya. Dia berkata, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya, ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, marilah kita makan dan bersukacita. Justru ini terbalik dengan pemikiran agamawi. Pemikiran agamawi adalah, oh iya, memang kau layak, engkau harus dihukum. Anaknya berpikir seperti itu. Anaknya pola pikirnya masih perjanjian lama. Tapi bapaknya sudah hidup di zaman perjanjian baru, di zaman kasih karunia. Sehingga dia bilang, aku gak peduli dosamu. Dosamu aku sudah ampuni. Di atas kayu salib aku sudah kirim anakku yang aku kasihi untuk mati bagi dosa-dosamu. Sehingga sekarang yang penting engkau mengarah ke arah yang benar. Engkau pulang ke rumah Bapa. Dan aku lihat itu sebagai tindakan pertobatan. Aku gak peduli masa lalumu. Aku tidak peduli masa gelapmu dalam hidupmu. Aku masih bisa memakai engkau. Dan rencanaku tidak ada rencana B. Tidak ada. Dalam hidup kita orang percaya, rencananya Tuhan selalu rencana A. Rencana yang pertama dan terutama. Tuhan tidak pernah harus merubah rencananya di dalam kehidupan kita. Hanya karena kita tidak taat, hanya karena kita nyeleweng, menyimpang dari jalan-jalannya, rencana Tuhan tetap sama. Yang percaya katakan amin. Masalahnya adalah seringkali kita harus belak-belok, lika-liku dalam hidup kita. Ya, Tuhan dengan sabar menanti. Masalahnya cuma waktu, berapa lama kita akan sampai. Itu saja. Tapi rencana Tuhan tidak pernah ditentukan oleh pilihan atau keputusan kita. Karena apa? Karena Dia Maha Tahu. Dia sudah perhitungkan semua kesalahan kita ketika merancangkan hidup kita. Dia sudah tahu pilihan-pilihan yang akan kita buat. Dan rencananya sudah disesuaikan untuk semua yang akan terjadi dalam hidup kita. Untuk semua keputusan dan pilihan hidup kita. Tentunya bukan berarti terus kita asal-asalan menjalani hidup ini. Asal-asalan memilih dan suka-suka hati menjalani hidup ini. Tentu harus ada hubungan anak dengan Bapa. Itu yang membuat kita orang percaya kan. Kalau Anda tidak punya hubungan dengan Tuhan dan Anda senang hidup dengan cara dunia, saya mempertanyakan kepercayaan Anda kepada Yesus Kristus. Karena orang percaya yang sejati pasti punya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya takut jauh dari Tuhan. Dia tidak mau jauh dari Tuhan. Dia selalu mau dekat dengan Tuhan. Dia khawatir kalau jauh dari Tuhan. Dia maunya ada di dalam dekapan Bapa di surga. Jadi ada bagian kata-kata pertobatan anak bungsu yang terpenggal. Dan sang Bapa tidak mengizinkan anaknya menyelesaikan permintaan maafnya. Jadi ini justru terbalik dengan pemikiran tadi bahwa yang membuat doa kita diabaikan oleh Tuhan. Orang yang mindsetnya masih perjanjian lama, dia akan berkata dosamu lah yang membuat doamu tidak dihiraukan oleh Tuhan. Tapi terbalik pemikiran perjanjian baru, justru kalau doa Anda isinya hanya dosa, dosa, dan dosa,
Tuhan nggak mau dengar. Karena urusan dosa sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Di atas salib Kristus, urusan dosa selesai. Haleluya. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan kita mengizinkan kita untuk hidup di zaman perjanjian baru. Pertanyaannya, apakah kita suka menyampaikan doa yang tidak dihiraukan oleh Tuhan? Bagaimana doa yang tidak dihiraukan Tuhan? Doa yang terlalu fokus kepada kesalahan yang kita buat. Tuhan sudah tahu kok Anda menyesal. Bagaimana kalau memang aku jatuh dalam dosa? Bagaimana kalau memang aku terpeleset dan aku membuat kesalahan? Firman Tuhan katakan, akui saja dosamu. Move on. Bahkan Alkitab di perjanjian baru tidak pernah bilang, minta ampunlah kepada Tuhan. Gak ada ayatnya. Yang ada adalah, akuilah dosamu. Karena pengampunan sudah selesai. Tetapi Tuhan mau kita mengakui bahwa yang aku lakukan memang salah. Tuhan, keputusanku memang salah. Aku sepakat dengan engkau, perbuatanku salah. Kalau kita sudah mengakui seperti itu, 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, maka Tuhan akan mengampuni engkau. Dan Tuhan akan move on. Move on dari catatan dosa kita. Dia katakan, aku tidak lagi mengingat dosa-dosamu. Haleluya. Bagaimana doa yang diabaikan oleh Tuhan dengan mencoba meyakinkan Tuhan untuk menerima kita kembali. Kita tidak perlu meyakinkan Tuhan untuk menerima kita kembali. Yang Tuhan lihat kan hati kita, yang termanifestasi dari tindakan kita. Kalau arah hidup kita sudah benar, sudah pasti Dia terima Anda. Haleluya. Bagaimana doa yang diabaikan oleh Tuhan dengan mengatakan betapa tidak layaknya kita untuk diberkati. Tuhan nggak terlalu suka tuh dengar doa seperti itu. Tuhan, aku memang tidak layak. Kedengarannya rohani banget, tapi itu doa yang tidak dihiraukan oleh Tuhan. Makanya kalau doa itu, kita berdoa itu dalam nama Yesus, benar nggak? Kalau kita berdoa dalam nama Beni, ya Anda tidak akan diterima oleh Tuhan. Anda berdoa atas nama diri Anda sendiri, ya tidak akan diterima oleh Tuhan. Doa kita memang dalam nama Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa berhadapan muka dengan Bapanya dan tidak mati. Kita nggak bisa. Kita mau menyayat-nyayat kulit kita sampai berdarah-darah. Darah kita tidak bisa menebus dosa siapapun. Hanya darah Yesus, anak domba Allah. Haleluya. Klik. Dari contoh tadi, doa-doa yang rasanya menghukum diri sendiri, doa-doa yang menyiksa diri sendiri. Kita belajar dari Lukas 15. Doa seperti itu adalah doa yang diabaikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau kita menghukum diri kita sendiri. Betapa besarnya kesalahan Anda, betapa besarnya dosa Anda, Tuhan tidak mau Anda menghukum diri sendiri. Kegagalan Anda pun Tuhan tidak mau Anda memukul-mukul diri sendiri. Kenapa? Alasannya ada di bawah. Karena Yesus sudah pernah berseru, Tetelestai, it is finished. Apa yang finish? Dosa kita sudah selesai. Kutuk dosa kita sudah selesai. Hukuman dosa kita sudah selesai.
Haleluya. Bagaimana menerimanya? Efesus 2 ayat 8. Oleh iman, karena kasih karunia, bukan usaha kita. Haleluya. Anda dengar kabar Injil tegang banget kayaknya ya. Saya berharap Anda tegang karena Anda mikir. Karena ini menerobos pemikiran-pemikiran yang tidak mainstream. Menerobos pemikiran-pemikiran yang mainstream menjadi tidak mainstream. Itu maksudnya. Tuhan tidak mau kita merasa tidak layak, merasa bahwa aku ini orang berdosa. Saya sudah pernah jelaskan di sini. Kalau Anda sudah pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status Anda bukan lagi orang berdosa. Anda berdosa karena Anda masih punya kedagingan di dalam hidup Anda, tetapi bukan karena Anda orang berdosa. Status Anda sudah berubah menjadi 1 Petrus 2 ayat 9. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, yang sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang untuk memberitakan perbuatannya yang ajaib. Status Anda sudah menjadi 2 Korintus 5 ayat 21, dikatakan di sana, Anda adalah kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Bahkan kalau Anda membaca dalam 2 Korintus 10 ayat 5, saya mau dibuka, coba diklik. Bahasa Inggris agak berbeda dengan terjemahan Anda, bahasa Indonesia. Makanya kalau, coba dibuka ya, supaya ada perbandingan. 2 Korintus 10 ayat 5 dalam bahasa Indonesia dulu ya. Nanti baru balik. Di sini dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Balik ke PowerPoint. Bahasa Inggris lebih jelas dikatakan bahwa kita menaklukkannya pada ketaatan Kristus. Kenapa pada ketaatan Kristus? Karena kita seringkali tidak taat. Dan kita datang kepada Tuhan dengan segala ketidaksempurnaan kita, dengan segala keterbatasan kita. Makanya kalau kita mau berkenan kepada Bapa, kita harus menaklukkan diri, menaklukkan pikiran kita kepada bukan ketaatan kita, tetapi ketaatan Kristus. Aku datang bukan dengan kebaikanku, ya Bapa. Aku datang atas nama orang yang taat, orang yang bayar harga untuk membayar lunas dosa-dosa. Kita datang kepada Tuhan dalam ketaatan Kristus, bukan ketaatan kita sendiri. Kalau ketaatan kita sendiri, tidak ada yang layak. Kita layak diberkati karena Kristus menjadi mediator kita. Haleluya. Tuhan tidak mau, coba diklik lagi. Tuhan tidak mau kita tidak yakin diampuni, bahkan berpikir bahwa Tuhan belum mengampuni. Makanya harus bertobat ulang-ulang. Oh, memang kita harus bertobat, menyesali semua yang kita lakukan salah. Tapi Anda tidak perlu merasa bahwa, waduh, kalau ada dosa yang ketinggalan gimana ya, belum aku akui di hadapan Tuhan. Terkadang memang ada waktunya kalau memang Roh Kudus ingatkan kita, kita bisa spesifik dengan Tuhan. Bagaimana kalau kita lupa, kita nggak tahu, kita tidak sadar? Masa Tuhan nggak ampunin? Berarti Dia tidak maha kuasa loh. Dia tidak maha tahu dong. 3 kali ditulis. Roma 4 ayat 8, Ibrani 8 ayat 12, Ibrani 10 ayat 17, semuanya ngomongnya sama. Intinya sama. Ngomongnya apa?
aku tidak lagi mengingat dosa-dosamu. Roma 4 ayat 8 itu agak berbeda, karena itu adalah kutipan dari Mazmur. Dikatakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Haleluya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tuhan mau kita percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan sudah menghapus catatan dosa kita. Memang dalam hidup ini ada yang selalu mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Anda tahu siapa? Mungkin istri Anda, mungkin suami Anda, mungkin anak-anak Anda, mungkin orang tua Anda, yang selalu mengingat-ingat dan mengungkit-ungkit kesalahan Anda. Tetapi di balik semua ungkitan dosa Anda, ada tertulis dalam Wahyu 12 ayat 10, klik. Ada yang namanya pendakwa saudara-saudara kita. Jadi yang suka mengungkit-ungkit dosa Anda, itu si pendakwa. Anda tahu kan pendakwa itu kan? Dan Anda tahu bagaimana mengalahkan si pendakwa. Anda mengalahkan si pendakwa dengan darah anak domba Allah dan dengan perkataan kesaksian. Perkataan kesaksian itu bukan Anda bersaksi kemudian ya Tuhan dimuliakan melalui kesaksian Anda. Oh Tuhan tolong saya, oh Tuhan jawab doa saya. Kesaksian di sana artinya adalah perkataan firman Tuhan. Apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Dengan cara itulah Anda mengalahkan si pendakwa. Makanya kalau muncul tuduhan akan atas dosa Anda harus balik ngomong sama si pendakwa. Dosaku sudah diampuni oleh Tuhan. Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosaku. Itu semua ayat firman Tuhan. Jadi kalau kita terlalu mengasihani diri di hadapan Tuhan, pada saat itulah Tuhan mengabaikan doa Anda. Bagaimana caranya supaya doa kita tidak diabaikan oleh Tuhan sekarang? Coba klik dan klik lagi. Ini caranya. Dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, bukan dengan penuh rasa bersalah, bukan dengan penuh rasa tertuduh, bukan dengan penuh rasa terhakimi, bukan dengan penuh rasa tidak layak. Tapi Alkitab katakan, kalau Anda mau doanya bukan saja didengar oleh Tuhan, tetapi diperhatikan oleh Tuhan, Anda harus masuk dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Ini doa yang menarik perhatian Tuhan. Inilah doa yang Tuhan akan tunggu sampai Anda titik. Tuhan tidak akan potong. Dan Dia akan meresponi dengan bangga. Dia akan meresponi dengan kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Karena Dia sekarang bersukacita karena Anda sudah tahu siapa diri Anda di hadapan Tuhan. Jadi ini sangat terbalik dengan apa yang selama ini kita pahami tentang doa. Memang kita adat timur, kadang-kadang kita semakin merendahkan diri, itu kelihatannya semakin sopan, semakin keren, semakin rohani. Anda tahu, waktu saya bergabung dengan perusahaan di mana saya bekerja, karena saya bergabungnya di posisi yang cukup tinggi, saya ngobrol dengan senior leader, pemimpin yang sudah senior di perusahaan itu. Dan dia tanya, bagaimana? Bisa nggak kamu
menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Saya selama ini berpikir seperti orang timur berpikir. Saya berkata kepada dia, ya mudah-mudahan bisa. Terkesan, wow, rendah hati. Saya ditegur, saudara. Kamu ini pemimpin, kok ngomongnya mudah-mudahan? Kamu ini pemimpin, jangan rendah diri. Terus saya nanya dong, jadi bagaimana jawabnya, Pak? Kalau ditanya pemimpin, bisa nggak menyelesaikan masalah? Karena kamu pemimpin, bilang, bisa Pak. Nanti kita cari jalan. Dengan penuh kepercayaan diri. Dengan pede. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi kita tahu bersama dengan Tuhan kita mampu. Demikian juga datang kepada Tuhan. Tuhan lebih suka kita tahu siapa diri kita, siapa penebus kita. Kita datang bukan berdasarkan kebaikan kita, kita datang berdasarkan ketaatan Kristus. Maka dia dengan senang hati mendengar dan meresponi doa Anda. Haleluya. Jadi daripada terus-menerus merasa tertuduh, merasa tidak layak, merasa harus menghukum diri sendiri untuk dosa yang harus kita lakukan, sadari, pahami, renungkan bahwa semua dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan seberapa besar pun pengorbanan Anda untuk menebus dosa Anda, tidak akan cukup untuk menghapus dosa Anda. Hanya darah Yesus yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Haleluya. Jadi doa yang tepat adalah, Tuhan, terima kasih Engkau telah membayar lunas dosa-dosaku dan menanggung segala kutuk dan hukuman dosaku. Itulah doa perjanjian baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melayakkan aku. Bahkan saya mau katakan bahwa doa Bapa kami pun, ini yang akan kontroversial. Doa Bapa kami, sekalipun tertulis di perjanjian baru, adalah doa perjanjian lama. Ada dua alasan. Yang pertama, karena pada saat Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Yesus belum mati di atas kayu salib. Perjanjian baru dimulai ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib. Itu baru mulai perjanjian baru. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena doa Bapa kami itu Anda harus tahu konteksnya. Doa Bapa kami ini diajarkan bersamaan dengan khotbah di bukit. Benar? Khotbah di bukit ini seperti 10 perintah Allah yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa untuk bangsa Israel di Gunung Sinai. Dan karena dengan berjalannya waktu, 10 perintah Allah ini mulai luntur. Standarnya mulai luntur. Apalagi mulai masuk ahli Farisi, orang-orang yang ahli Taurat. Mereka sudah mulai melunturkan 10 perintah Allah. Yesus hadir untuk mengembalikan standar yang sebenarnya melalui khotbah di bukit. Itu mirip sekali dengan 10 perintah Allah. Standarnya Yesus balikin. Ini loh, yang sebenarnya itu seperti ini. Dan Anda harus ingat, audiensnya Yesus adalah orang-orang Yahudi yang sangat-sangat agamawi. Di sana ada orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat. Yesus mau menyatakan, ini loh, standarnya Tuhan tuh di sini. Engkau turunkan di sini. Aku balikkan ke sini. Engkau mampu nggak? Yesus mau menyatakan bahwa manusia itu butuh juru selamat.
Kita tidak akan bisa memenuhi hukumnya Tuhan. Tidak bisa Anda melaksanakan 10 perintah Allah dengan sempurna. Tidak bisa. Totalnya bukan 10 sebenarnya. Ada 613 hukum Taurat. Anda tidak akan bisa memenuhi semuanya. Tidak ada satupun manusia yang bisa menggenapi hukum Taurat. Nah, Yesus itu hadir untuk menyadarkan manusia, untuk menyadarkan audiensnya bahwa engkau itu butuh juru selamat. Anda butuh juru selamat. Anda butuh perantara. Engkau tidak akan bisa. Makanya dalam doa Bapa kami dikatakan, ampunilah kesalahanku seperti aku mengampuni kesalahan orang lain. Pertanyaannya, benar gak sih pengampunannya Tuhan itu berdasarkan kita mengampuni orang lain? Memang Tuhan mengajarkan kita harus mengampuni orang lain, orang yang bersalah kepada kita. Tapi kalau Anda belajar dari perintahnya Rasul Paulus, ampunilah satu sama lain seperti Tuhan sudah mengampuni kamu. Pengajarannya Paulus beda dengan doa Bapa kami. Doa Bapa kami berkata, Tuhan, ampunilah aku seperti aku mengampuni orang lain. Artinya, kalau kita punya kepahitan, kita punya dendam, kita benci sama seseorang, dosa kita nggak diampuni loh. Dan kita mendoakan supaya dosa kita tidak diampuni oleh Tuhan. Berani nggak ngomong sama Tuhan, Tuhan, ampuni aku seperti aku mengampuni orang lain? Ayo, ada yang berani? Karena manusia tidak terlepas dengan kebencian. Manusia tidak terlepas dengan sebel, minimal sebel. Anda sebel pun Anda dosanya tidak diampuni loh, kalau mengikuti doa Bapa kami. Makanya kan diteruskan di ayat yang selanjutnya dikatakan, kalau engkau mengampuni orang lain, dosamu juga diampuni. Kalau engkau tidak mengampuni orang lain, dosamu juga tidak akan diampuni. Itu bagian dari doa Bapa kami. Itu standarnya yang Yesus balikkan. Ini loh standar yang sebenarnya seperti ini. Dan aku tahu engkau semua tidak ada yang mampu. Yesus merendahkan orang yang tinggi hati, merasa aku bisa kok melakukan 10 perintah Allah. Aku bisa kok memenuhi hukum Taurat. Injil itu selalu begitu. Injil itu merendahkan yang ketinggian, tetapi mengangkat yang di bawah. Yang ketinggian dia turunkan, sama Yesus dia turunkan. Tapi orang-orang yang hina, orang-orang yang merasa aku tidak layak, oh aku terlalu hina untuk engkau Tuhan, itu dia angkat. Itulah Injil. Makanya kalau menghadap sama Tuhan itu gak usahlah terlalu sok. Sama kayak anak muda yang kaya raya kan, dalam Lukas 18. Dia datang kepada Yesus, dia bilang, Guru, aku sudah lakukan semua 10 perintah Allah, aku sudah lakukan. Yesus ngomong apa? Masih ada yang kurang. Masih ada yang kurang. Kalau Anda datang kepada Tuhan dengan membanggakan diri, Tuhan, aku sudah berbuat baik loh. Tuhan, aku sudah menolong orang lain loh. Tuhan, aku sudah tidak pernah bolong saat teduh. Tuhan bilang apa? Masih ada yang kurang. Karena Injil itu selalu merendahkan yang tinggi. Tapi kalau Anda datang kepada Tuhan, Tuhan, aku memang tidak layak, tetapi darah Yesus yang melayakkan aku. Ketaatan Kristuslah yang membuat aku bisa menikmati kemurahan-Mu dan perkenanan-Mu. Anda merendahkan diri, maka Injil akan mengangkat Anda. Kasih karunia akan mengangkat Anda. Tuhan akan berkata, engkau anakku, jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa rendah diri. Masuklah dengan penuh keberanian. Bukan dengan kebaikan kita.
Bukan dengan prestasi hidup kita pamer-pamerkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kenapa semua ini penting sih? Karena ini berkaitan dengan kesehatan mental kita. Ada orang-orang tertentu yang saking merasa tertuduhnya, dia bisa bunuh diri. Dia bisa stres, dia bisa depresi, karena dia merasa Tuhan tidak sayang, tidak ada satupun yang sayang. Tapi kalau Anda secure di dalam jati diri Anda, siapa diri Anda di hadapan Tuhan, Anda tidak dikasihi oleh orang pun, Anda tetap kuat. Karena Anda tahu Tuhan mengasihi Anda. Tuhan mendengar doa-doa Anda. Kalaupun pekerjaan tangan Anda tidak dihargai oleh orang lain, engkau tahu Tuhan melihat dan menghargai kerja keras Anda. Haleluya. Dan tidak perlu merasa tertuduh, tidak perlu merasa minder di dalam hadirat Tuhan untuk datang kepada Bapa kita. Saya belajar sebagai orang tua, kadang-kadang anak-anak kita pun tidak berperilaku seperti yang kita harapkan. Kalau mereka datang dan minta sesuatu yang mereka butuhkan, orang tua yang normal ya pasti tersentuh hati. Pasti. Kenapa kita merasa tersentuh seperti itu? Padahal anak ini gak layak, kita tahu. Karena kita punya naturnya Tuhan di dalam diri kita. Kita punya Roh Kudus yang adalah Allah yang hidup di dalam kita. Makanya kita, ya to some extent, kita itu sudah serupa dengan Kristus. Kita bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan. Tidak setiap kali, tapi untuk hal-hal tertentu kita sudah serupa dengan Yesus. Haleluya. Saya mau kasih contoh satu lagi secara cepat. Coba diklik. Ini tadi saya sudah bahas. Klik lagi. Ini jadi bukan dengan penuh keberanian. Coba diklik. Ya, dikatakan di sini Tuhan tidak mau kita merasa bersalah, terhukum, tertuduh karena Roma 8 ayat yang pertama, demikianlah sekarang. Ayat ini seringkali dikatakan, oh itu nanti, tidak ada penghukuman itu nanti. Oh, kata-katanya sekarang kok di Alkitab. Bahasa Ibraninya apa? Sekarang juga. Bahasa Yunaninya sekarang juga. Sama. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Klik lagi. Kalau kita merasa lemah, kita merasa tidak layak, klik. Siapa yang melayakkan kita? Yang melayakkan kita adalah Bapa. Bapa yang melayakkan kita untuk menerima segala yang baik, apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Jadi Anda ini bukan lagi orang berdosa, Anda adalah orang-orang kudus. Haleluya. Saya pernah kasih contoh kan, namanya Santo Samuel, Santo Yosua, ya kan? Haleluya. Klik lagi. Nah ini contoh ya. Contoh yang sangat ekstrim menurut saya. Esau, saudaranya dia bujuk. Ishak, bapaknya dia kerjain juga. Dia tipu. Ya kan? Laban, mertuanya dikerjain juga sama Yakub. Seumur hidup Yakub kerjanya ngerjain orang, nyurangin orang, culas, licik. Laban dibuat sehingga dia mendapatkan hewan yang lemah, pakai trik tertentu, ya kan? Tapi waktu ketemu malaikat Allah yang adalah sebenarnya ini penjelmaan Yesus di perjanjian lama, waktu dia bergulat dengan malaikat Allah, dikatakan Yakub ini gak tahu diri memang. Dia berani maksa Tuhan, Tuhan, aku tidak akan melepaskan engkau sampai engkau memberkati aku. Dan Tuhan bilang apa? Tuhan gak bilang begini loh, Tuhan gak bilang, Yakub,
kau ini nggak tahu diri, kurang ajar ya. Engkau tahu kau tidak layak. Perilakumu aja selama ini kayak gitu. Coba bersihkan diri dulu. Enggak. Tuhan hanya melihat arah hidup kita. Arah hidupnya Yakub, dia tahu ke arah yang benar. Dan Tuhan berkata kepada Yakub, aku suka sama keberanianmu Yakub. Dan aku akan memberkati engkau. Bahkan aku akan merubah identitas dirimu. Dari orang yang licik menjadi pangeran bersama dengan Tuhan. Ini contohnya, contoh di Alkitab. Dan sekali lagi saya ngomong ini semua ya. Kalau Anda tidak mengenal Yesus, jangan Anda samakan diri dengan pengikut Kristus. Beda. Perlakuannya beda. Semua yang saya ngomong dari tadi jam 11 sampai sekarang, semuanya berlaku untuk orang percaya. Orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Anda adalah anak-anak Allah. Haleluya. Next. Ini slide terakhir. Jadi bagaimana kita menghormati Tuhan, bagaimana supaya doa kita itu menarik perhatiannya Tuhan. Saya sudah singgung beberapa poin, jadi dengan cepat saja. Yang pertama, kenali jati diri kita di hadapan Tuhan. Anda dan saya adalah ciptaan baru. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang yang ditentukan Tuhan ternama, terpuji dan terhormat. Karena itu jalanilah hidup yang terhormat. Bagaimana kehidupan yang terhormat? Itu hal-hal yang positif, hal-hal yang baik kita lakukan. Itu membuat hidup Anda terhormat. Hidupi jati diri Anda. Anda adalah keluarga kerajaan Allah. Kalau Anda menyadari bahwa Anda adalah keluarga kerajaan, Anda akan menjaga nama baik kerajaan itu. Memang ada anak yang nakal, ya kan? Tapi Tuhan, sekali lagi Tuhan melihat hati. Haleluya. Yang kedua, hampiri Tuhan. Yang Tuhan suka adalah bukan bahasa mengasihani diri. Yang Tuhan suka adalah bahasa iman. Kalau mau doa kita menarik perhatian Tuhan, datang dengan iman. Iman yang seperti apa? Iman yang percaya bahwa kita diampuni, kita dilayakkan, masuk dengan penuh keberanian. Karena Tuhan tidak tergerak oleh perasaan bersalah kita. Tuhan tergerak dengan iman kita. Selalu katakan, Tuhan terima kasih bahwasanya belas kasihan-Mu lebih besar daripada dosa dan kesalahan-Mu. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu menanggung kutuk dan hukuman dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan, aku sudah diampuni dan aku sudah ditebus. Itu bahasa yang Tuhan suka dalam doa-doa kita. Lawan dakwaan iblis dengan darah anak domba, dengan perkataan firman Tuhan. Yang ketiga, tadi saya sudah singgung hal ini, sangat penting, utamakan hati dan tindakan kita. Tuhan melihat hati, Tuhan melihat arah hidup kita, karena itu arah lebih penting daripada sekedar ucapan. Anda harus terus bertumbuh ke arah Kristus. Kalau Anda jatuh, Anda harus bangkit lagi. Karena Amsal 24 ayat 16 dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh. Definisi orang benar menurut Amsal bukan yang tidak pernah jatuh, tetapi yang jatuh tapi bangkit kembali. Itulah orang benar. Dan bedakan antara orang yang jatuh dalam dosa dengan orang yang hidup dalam dosa. Kalau Anda hidup dalam dosa dan Anda menikmatinya, berarti Anda bukan orang percaya. Tapi orang percaya bisa jatuh dalam dosa, dan dia tidak akan mau hidup dalam dosa. Jadi itu beda sekali. Dan yang terakhir, tetaplah
berpengharapan karena kita punya Tuhan yang baik. Miliki image yang benar tentang Tuhan. Tetap berharap pada kebaikan Tuhan. Tetap percaya kepada perkenanan Tuhan. Haleluya. Dan tidak patah semangat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.